Saat terakhir sebelum gurunya tewas, dia mewariskan gulungan Songhua pada Yin Xiong. Gulungan tersebut berisi ilmu bela diri rahasia tingkat tinggi. Saat itu, paman gurunya, Wudi, sangat menginginkan gulungan tersebut. Mengetahui gulungan tersebut diberikan pada Yin Xiong, Wudi pun memburunya, hingga menyebabkan istri Yin Xiong tewas, dan Yin Xiong terpisah dengan anak-anaknya. Film ini berjudul A Man Called Hero. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan ninja 5 elemen menyerang sebuah perguruan. Saat itu, sang ketua perguruan sedang bermeditasi hingga tak boleh diganggu. Di luar, kedua muridnya sedang berjaga. Merasakan ada yang datang, hantu pun keluar untuk memeriksa. Sampai di luar, ninja 5 elemen langsung menyerangnya. Di dalam, ninja elemen kayu dan air menyerang Yin Xiong. Para ninja ini berniat untuk mencuri gulungan Songhua. Mereka berhasil mengalahkan Yin Xiong. Elemen tanah ingin menghabisi Yin Xiong, tapi dicegah oleh Wood. Mereka kemudian mengambil gulungan Songhua dan pergi. Jin Tao kemudian menyerahkan gulungan tersebut pada Wudi. Namun setelah dibuka, gulungan tersebut ternyata palsu. Wudi pun sangat marah. Di perguruan, Yin Xiong melaporkan pada gurunya kalau ninja elemen mencuri gulungan Songhua. Gurunya tak marah. Dia malah menyuruh Yin Xiong untuk pulang menengok istrinya. Yin Xiong kemudian pulang ke rumah. Ia berjalan-jalan dengan istrinya. Saat berjalan-jalan, mereka bertemu dengan pengamen. Pengamen tersebut mengatakan, jadi pahlawan akan hidup sendiri, terpisah dari keluarga. Tiba-tiba, hantu datang. Dia mengatakan kalau guru menyuruhnya kembali. Ternyata di perguruan, Wudi datang. Ia meminta agar sang ketua menyerahkan gulungan Songhua. Sang ketua dan Wudi adalah saudara seperguruan. Jadi, dia juga merasa berhak atas gulungan Songhua. Dia kemudian menantang sang ketua untuk menunjukkan siapa yang lebih berhak. Mereka pun adu kemampuan bela diri. Terlihat sang ketua lebih unggul. Wudi kemudian memanggil samurai raksasa dan menyerang sang ketua. Namun, sang ketua dapat mengalahkannya. Wudi pun terluka. Dia kemudian pergi. Setelah Wudi pergi, sang ketua juga ternyata terluka parah. Dia merasa hidupnya tak lama lagi. Sang ketua kemudian mewariskan ilmu rahasia dari gulungan Songhua kepada Yin Xiong. Setelah mewariskan rahasia ilmu tersebut, sang ketua pun tewas. Esok harinya, Yin Xiong mengadakan pemakaman untuk gurunya. Saat itu, pembantunya datang dan melaporkan kalau ada kejadian di rumah. Yin Xiong pun bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia melihat ayah dan ibunya telah tewas. Ternyata yang menghabisinya adalah ninja 5 elemen. Jin Tao pun langsung menyerang Yin Xiong. Hantu datang dan menyelamatkan Yin Xiong. Istri Yin Xiong selamat. Dia bersembunyi di gudang. Setelah itu, demi keamanan mereka, hantu menyarankan agar Yin Xiong pergi ke Thailand. Di sana ada temannya yang siap membantu. Hantu meminta agar Yin Xiong melatih ilmu dari gulungan Songhua di sana. Di tempat lain, Wudi kedatangan tamu dari tentara kekaisaran Jepang. Wudi ternyata adalah orang Jepang. Prajurit tersebut meminta agar Wudi membantu mengatasi orang-orang dari dunia persilatan karena mereka mulai mengganggu. Wudi berjanji setelah mendapatkan rahasia gulungan Songhua, dia akan mengatasi orang-orang dari dunia persilatan. Setelah itu, Wudi memerintahkan para ninja 5 elemen untuk mencari keberadaan Yin Xiong. Tapi, Jin Tai punya rencana lain. Dia ingin menghabisi Yin Xiong. Jin Tai adalah pimpinan ninja 5 elemen. Yin Xiong pergi ke Thailand. Di sana,
Yin Xiong berhasil menolong para pekerja Cina yang disiksa oleh orang-orang Barat. Yin Xiong kemudian diminta untuk tinggal di gedung Songhua. Pemilik gedung, Yuan Wu, adalah teman hantu. Setelah beberapa lama tinggal di Thailand, Yin Xiong mengirim surat pada hantu. Namun, surat tersebut berhasil dicuri oleh ninja 5 elemen. Dari surat tersebut, mereka tahu posisi Yin Xiong. Mereka pun menyusul ke Thailand. Sampai di sana, mereka langsung mencari gedung Songhua. Di sana, mereka bertemu dengan Yin Xiong. Pertarungan pun terjadi. Dikeroyok oleh ninja 5 elemen, Yin Xiong pun terdesak. Tiba-tiba, hantu datang dan langsung membantu Yin Xiong. Mereka pun bertarung dengan sengit. Ninja elemen tanah tewas di tangan hantu. Wood terluka. Hantu ingin menghabisinya, tapi dicegah oleh Yin Xiong. Karena ninja tersebut pernah menyelamatkannya, Yin Xiong kemudian mengobati luka Wood. Beberapa hari kemudian, setelah sembuh dari lukanya, Wood berpamitan untuk pergi. Tapi saat dia berkemas-kemas, tiba-tiba Yin Xiong memasuki kamarnya dan merayunya. Mereka berdua pun bercocok tanam. Keesokan harinya, Wood melihat kemesraan Yin Xiong dan istrinya. Wood pun cemburu dan pergi. Wood kembali ke markas ninja 5 elemen. Di sana, Jin Tai sedang merencanakan untuk kembali menyerang Yin Xiong. Di tempat lain, istri Yin Xiong akan melahirkan. Yin Xiong pun berharap-harap cemas menunggu kelahiran bayinya. Saat itu, ninja 5 elemen datang. Elemen api membakar gudang makanan di lantai bawah. Melihat ada kebakaran, para penghuni gedung Songhua pun panik menyelamatkan diri. Yuan Wu dan hantu kemudian memeriksa keadaan. Hantu bertemu dengan ninja elemen api. Mereka berdua bertarung. Ninja elemen api tewas. Yuan Wu yang sedang membantu memadamkan api dipukul hingga pingsan oleh Jin Tai. Jin Tai kemudian merubah wajahnya jadi Yuan Wu. Istri Yin Xiong telah melahirkan anak kembar. Wood berusaha untuk mencelakai istri Yin Xiong, tapi berhasil digagalkan oleh Yin Xiong. Kebakaran semakin besar. Jin Tai yang menyamar jadi Yuan Wu datang. Dia kemudian membawa salah satu anak Yin Xiong pergi, sedangkan yang satunya dibawa oleh Seng. Yin Xiong membawa istrinya keluar kamar. Namun saat sampai di luar, istri Yin Xiong tak bisa bertahan. Dia meninggal karena banyak mengeluarkan darah. Yuan Wu yang asli sadar dari pingsannya. Yin Xiong menanyakan di mana anaknya, tapi dia tak tahu karena baru sadar dari pingsan. Jin Tai membawa anak Yin Xiong ke markasnya. Wood melihat Jin Tai masih menyamar jadi Yuan Wu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wood kemudian menanyakan apakah yang malam itu tidur bersamanya adalah dia. Jin Tai pun mengatakan malam itu dia menyamar jadi Yin Xiong. Mendengarnya, Wood pun marah. Dia menyerang Jin Tai dengan akar pohon beracun. Jin Tai berhasil menyerang balik. Wood pun melarikan diri. Namun, kaki Jin Tai terluka terkena racun. Keesokan harinya, Yin Xiong mengadakan pemakaman untuk istrinya. Setelah itu, dia meminta pada Seng untuk membawa anaknya pulang ke Cina. Dia akan tetap tinggal di Thailand untuk melatih gulungan Songhua. 20 tahun kemudian, dia meminta pada Seng untuk membawa anaknya kembali ke Thailand. Tiba-tiba datang Wudi. Dia langsung menyerang Yin Xiong. Yin Xiong berusaha untuk melawan, namun dia bukanlah tandingan Wudi. Wudi kemudian mengambil rahasia gulungan Songhua dari Yin Xiong. Hantu kemudian membawa pergi Yin Xiong. Karena sudah mendapatkan rahasia gulungan Songhua, Wudi tak mengejar Yin Xiong. Beberapa hari kemudian, Yin Xiong mulai berlatih ilmu rahasia dari gulungan Songhua di bawah pengawasan hantu. Begitu juga dengan Wudi.
Dia pun berhasil menguasai gulungan Songhua. Dia kemudian menantang dan menghabisi para pendekar dunia persilatan di Cina daratan. Walau sudah belajar, namun Yin Xiong masih belum dapat memecahkan rahasia terakhir ilmu dari gulungan Songhua. Hantu terus menyemangatinya. Waktu berlalu dengan cepat. 20 tahun telah berlalu. Hari itu, Seng dan anak laki-laki Yin Xiong yang bernama Jian Xiong datang ke Thailand. Mereka menuju gedung Songhua. Setelah lama menunggu, Yin Xiong belum datang juga. Hantu mengatakan kemungkinan Yin Xiong tak datang. Tiba-tiba ada yang melaporkan kalau para pekerja Cina dikurung dan disiksa. Mereka kemudian pergi untuk menyelamatkannya. Namun, sampai di tempat yang dimaksud, tak ada siapapun di sana. Ternyata itu semua hanya jebakan. Di sana sudah ada Jintai yang menunggu. Jintai kemudian menggunakan kemampuannya untuk menyerang mereka. Di saat-saat genting tersebut, datang Yin Xiong dan menyelamatkan mereka. Yin Xiong kemudian bertarung dengan Jintai. Jian Xiong bertarung dengan salah satu anak buah Jintai, Xiang Tian. Ninja elemen air tewas. Jintai pun tewas di tangan Yin Xiong. Xiang Tian pingsan saat bertarung dengan hantu. Yuan Wu ingin menghabisi Xiang Tian, tapi dicegah oleh Yin Xiong. Saat itu, Yin Xiong melihat tanda lahir di dagu Xiang Tian. Yin Xiong ingat anaknya yang hilang punya tanda lahir yang sama. Jadi, Xiang Tian adalah anaknya. Dia kemudian dibawa pulang dan diobati lukanya. Namun, saat sadar, Xiang Tian malah melukai Seng. Hantu mengatakan kalau Yin Xiong adalah ayahnya. Namun dia tak percaya. Dia pun kabur. Xiang Tian ternyata mencari Wudi. Dia mengatakan kalau Jintai telah tewas. Tapi Wudi malah menyandra Xiang Tian untuk memancing Yin Xiong. Saat itu, Xiang Tian baru percaya Yin Xiong adalah ayahnya. Wudi mendatangi gedung Songhua untuk mencari Yin Xiong. Orang-orang di gedung Songhua pun menyerang Wudi. Namun, dengan sekali gerakan, orang-orang dari gedung Songhua bergelimpangan. Saat Wudi akan menghabisi Jian Xiong dan Xiang Tian, datang Wood menyelamatkannya. Ternyata selama ini Wood jadi guru Jian Xiong. Namun, Wood pun terluka. Tiba-tiba datang Yin Xiong menyelamatkannya. Wudi dan Yin Xiong pun bertarung. Wudi memanggil ular raksasa untuk menyerang. Dengan pedang merahnya, Yin Xiong berhasil mengalahkan ular tersebut. Saat beradu pedang, pedang merah Yin Xiong patah. Wudi memanggil samurai raksasa untuk menyerang. Yin Xiong terluka. Di saat-saat genting itu, Yin Xiong teringat pesan gurunya. Dia baru tahu rahasia terakhir ilmu dari gulungan Songhua. Dari tangan Yin Xiong muncul cahaya dan langsung menghantam samurai tersebut. Samurai tersebut hancur. Wudi pun tewas. Beberapa hari kemudian, Yin Xiong berpamitan untuk pergi. Jian Xiong dan Xiang Tian mencegahnya, tapi keputusan Yin Xiong sudah bulat. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa kembali.